Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, today we will discuss speech productions. We are still in studying psycholinguistics. Speech productions, ya. Dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses produksi daripada pembicaraan atau omongan. Kita mulai saja langsung. Yang pertama, how is speech sound produced? How is speech sound produced? Ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana suara omongan itu bisa diproduksi? Nah, ini ada beberapa pendapat. Satu, human speech is produced by vocal organs. Jadi dalam tubuh manusia itu ada organ-organ untuk bersuara, ya, itu yang memproduksi, ya, diproduksi oleh itu, ya. Ada yang namanya nasal cavity, ada hard palate, ada alveolar ridge, ada soft palate, dan macam-macam, ya. Itu sebenarnya detailnya lebih kenal masalah ini ya dokter atau ahli anatomi tubuh. Itu proses bagaimana suara bisa keluar. The most important functions, the main energy source is the lungs with the diaphragms, ya. Tapi intinya, ya, suara energi utama itu ada pada paru-paru dan rongga diafragma atau perut, ya, perut dan paru-paru. Kalau nggak ada perut, nggak ada paru-paru, orang bersuara sulit. Ada suaranya agak lemah, dari paru-paru. Ada orang suaranya agak keras, itu dari perut, rongga perut, diaphragms, ya. Selanjutnya, the most important function is to modulate the air flow by rapidly opening and closing, causing buzzing sound from which vowels and voiced consonant are produced. Fungsi paling utama itu menurut di Good Luck, ya, fungsi paling utama adalah untuk memodulasi fungsi organ-organ itu, ya, semuanya memandu atau memodulasi the airflow, ya, berjalannya udara dengan cepat, ya, by rapidly opening and closing, ya, membuka cepat, menutup cepat, causing buzzing sound, bisa menyebabkan itu tadi bagaimana suara bisa menekan, suara tertekan, suara from which vowels, voice, consonant, dari suara konsonan atau suara vokal, itu yang diproduksi itu semuanya ada organ-organ itulah yang menentukan. Kalau orang itu ada yang suaranya keras, ada yang suaranya pelan, memang organnya yang menentukan juga. Selain memang ada bakat tapi terpendam, tapi memang rata-rata kekuatan suara itu ya di organ masing-masing sejak lahir itu. Selanjutnya, planning and executions, ya, planning dalam merencanakan dan mengeksekusi pembicaraan. Rencana ya dalam pikiran, ya, dalam pikiran. Eksekusi bisa dalam tulis atau dalam lisan. Itu mempunyai beberapa tahap. Yang pertama adalah discourse plan. Ya, pertama ada discourse plan. Discourse itu ya wacana, plan itu rencana. Jadi rencana wacana. Wacana itu umpamanya mau kita bicarakan apa, ya. Conversation has certain structure in which speaker begins with hello and ends with goodbye, and have a lot of talk in between. Jadi
pembicaraan itu mempunyai struktur tertentu. Di antaranya in which speaker begin with hello, yang mana biasanya pembicara itu ngomong mulainya dengan hello. Itu struktur itu. Maka dalam grammar yang terkini yang namanya functional grammar itu dibahas berdasarkan struktur pembicaraan, bukan grammar yang utama, yang traditional grammar itu bukan. And then with goodbye, and berakhir dengan kata goodbye. Tapi and have a lot of talks in between. Di antara itu ada pembicaraan setelah pembukaan. Di antara pembukaan dan penutupan itu ada pembicaraan, banyak pembicaraan bisa jadi. In telling story or conversing, people generally follow such structure. Biasanya ya dalam menceritakan suatu cerita atau bercakap-cakap atau berbicara, umumnya orang itu mengikuti struktur di atas itu. Jika tidak otherwise, they are accused of not telling story or conversing properly. Jika tidak, maka mereka bisa dituduh tidak menceritakan cerita atau tidak berbicara dengan tepat. Clark and Clark. Yang kedua ya dari planning dan executions itu tahapnya adalah sentence plans. Sentence plan, rencana buat kalimat itu in general thematic structure has three main functions: to convey information and new information, to convey the subject and predicate, and to convey frame and insert. Ya, dalam membuat struktur ya tema yang general untuk mengungkapkan sebuah kalimat per kalimat dalam ucapan itu ada 3 poin yang utama, fungsi yang perlu diperhatikan. Has three main function. To convey given information and new information. Dalam kalimat itu harus tersampaikan apa? Informasi dan new informasi yang ada. Yang kedua, to convey subject and predicate. Harus berisi subjek predikat yang dibahas dan informasinya apa. Yang ketiga adalah to convey frame and insert. Jadi kalimat itu harus, bingkisan kalimat itu harus berisi sudah mencakup strukturnya, luarnya dan dalamnya, pesannya nyampe. Frame itu wadahnya, sedangkan kalimat itu sendiri, insert itu dalamnya, pesannya. Dan berikutnya dari planning dan execution itu tahapnya adalah constituent plan. Constituent itu ya satu-satu. Kan tadi menyusun kalimat masih belum lengkap jika tidak kalimat itu diseleksi kata per kata dulu. Ya. Once the listeners have decided on the kinds of sentence, they then can begin planning its constituent. It's so doing they have to pick up the right words, phrases, idiom, and put them in the right order. Jadi intinya di sini pada akhirnya kita itu disuruh untuk menyusun ya, menjemput, to pick up the right word, kata-kata yang perkata-kata yang pas, frase-frase, idiom-idiom yang pas untuk ditempatkan di susunan yang pas, in the right order. Jadi inti dari konstituen itu ya satu persatu daripada bagian kalimat itu ada kata ini, ada kata dan seterusnya. Selanjutnya articulatory program, yaitu program untuk mengucapkan sekarang atau memproduksi omongan. Articulatory program contains the phonetic segments, stresses, and intonation. Clark and Clark, program ngomong itu ya itu berisi satu bagian fonetik ya, bagian suara-suara ya, seperti fonologi itu kan ada fonetik simbol, itu segmen bagian-bagian dari bunyi.
Terus stresses, mana yang ditekan-tekan, mana intonasinya. Orang berbicara bertanya itu kan stressingnya ada di akhir yang tinggi ya. Itu accent yang namanya ya. Ya, seperti what's your name? Ya, makanya boleh nggak dibentuk interrogatif juga boleh, nggak bentuk question word juga boleh. Your name, cukuplah nada intonasi itu sudah bisa mengetahui arti kalau itu bertanya. Itu memang bahasa Inggris seperti itu, articulatory program. Selanjutnya articulation. Wah, ini baru ngomongnya. It's the execution of content of articulatory program, ya sudah disusun demikian rupa diomongkan langsung. Selanjutnya kalau tadi planning and execution, sekarang lanjutan setelah planning execution itu ada sources of planning difficulties. Jadi ada sumber-sumber kesulitan merencanakan. Bagaimana kalau kita mau ngomong kok sulit banget? Di antaranya the three possible sources of planning difficulties. Ya, kok bisa mengalami kesulitan? Kemungkinannya are cognitive reason. Ada alasan kognitif, alasan ya kecerdasan otak. Memang beda-beda manusia dibuat kognitifnya itu. Ada anxiety yang mau diucapkan ini aneh. Yang ketiga social reasons, ya, masalah ada status sosial atau bagaimana. Kita ngomong dengan kiai, kita ngomong dengan orang yang lebih pintar atau lebih di hati kita itu beda, ya. Sebagaimana orang yang baru jatuh cinta mengungkapkan kata-katanya pun beda dengan orang yang sudah putus, apalagi bermusuhan. Caranya beda. Memang ini social reasons, ya. Ada yang kadang gopoh istilahnya, ya, nervous dan seterusnya, seperti Anda di panggung. Ini macam-macam, ada 3 kurang lebih. Demikian, ya. Today we have conveying the conveyed the material from the first until the end, and the last is you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.